Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayat pada kita hari ini dan kita diberikan kesempatan berupa nikmat sehat dan juga nikmat nikmat waktu yang sehingga kita bisa bertemu pada hari ini. Sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Untuk hari ini perkenalkan dulu nama saya Bu Erna. Pada hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan basic life support. Dan sebelumnya saya mohon maaf ada yang saya reschedule satu. Insya Allah nanti kita akan mencari waktu kembali untuk menyelesaikan pertemuan kita. Kita langsung saja. Nah, untuk mohon maaf. Sebelumnya sebentar. Sebentar ya. Sebelumnya terkait dengan basic life support merupakan bantuan hidup dasar. Kenapa kita ada terkait dengan bantuan hidup harus mempelajari bantuan hidup dasar ini? Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Semoga ilmu yang kita dapat itu bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Berdoa mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Basic life support atau bantuan hidup dasar. Tujuan pembelajaran atau LO atau capaian pembelajaran yang diinginkan pada materi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep ABC dan juga terkait dengan resusitasi jantung paru. Kenapa konsep ABC ada resusitasi jantung paru ini penting sekali? Karena terkait dengan basic life support ini kita merupakan tindakan yang dilakukan pada penyedia layanan kesehatan atau publik untuk memberikan bantuan pada orang yang mengalami gangguan pernafasan, henti jantung, atau obstruksi jalan nafas. Nah, tadi LO-nya yaitu mahasiswa mampu memahami terkait dengan konsep ABC resusitasi jantung paru. Karena ini dasarnya adalah kita lihat dulu dari definisi dari BLS. Itu untuk membantu terkait dengan adanya gangguan pernafasan, henti jantung atau obstruksi yang itu membutuhkan skill terkait dengan konsep ABC dan juga resusitasi jantung paru. Basic Life Support (BLS) merupakan cara mempertahankan jalan nafas, memberikan bantuan nafas, dan mempertahankan sirkulasi yang merupakan dasar kehidupan tanpa menggunakan peralatan medis. Jadi, kapan sih BLS itu bisa dilakukan? Misalnya ketika di jalan kita melihat suatu kecelakaan atau ada orang yang tenggelam, itu BLS baru kita gunakan. Karena apa? Karena pada kondisi-kondisi seperti itu kita tidak bisa menyiapkan alat medis. Kemudian tujuan dari pertolongan pertama, yang pertama kali yaitu menyelamatkan nyawa korban. 2, meringankan penderitaan korban. 3, mencegah cedera atau penyakit yang menyebabkan lebih parah. 4, mempertahankan daya tahan korban. 5, mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Itu adalah tujuan dari pertolongan pertama atau basic life support ini. Kemudian, nah,
prinsip utama dalam pertolongan pertama kegawat daruratan yaitu menyelamatkan pasien dari kematian pada kondisi gawat darurat. Istilahnya, time saving is life saving. Jadi ketika kita bisa memanfaatkan waktu untuk menyelamatkan orang itu sama saja kita menyelamatkan kehidupan seseorang. Berarti seluruh tindakan yang dilakukan pada saat kondisi gawat darurat harus benar-benar efisien dan efektif. Karena pada kondisi tersebut pasien dapat kehilangan nyawa dalam hitungan menit. Henti nafas 2-3 menit dapat mengakibatkan kematian. Jadi yang kita harus prinsip utamanya adalah kita harus benar-benar memanajemen waktu dalam melaksanakan BLS ini, Basic Life Support ini. Karena itu tadi seperti yang saya sampaikan bahwa 2-3 menit gagal nafas bisa mengakibatkan kematian. Kemudian tadi kita seperti LO-nya bahwa mahasiswa itu mampu mengetahui konsep dasar dari ABC. ABC itu adalah singkatan dari Airway, Breathing, Circulation, Disability. Keempat poin-poin tersebut adalah poin-poin yang harus diperhatikan dalam penanggulangan pasien dalam kondisi gawat darurat. Kemudian, ABC ini tadi airway, yaitu buka jalan nafasnya. Kemudian dari A kan airway, kita lihat dulu bagaimana sirkulasi udaranya. Nah, bagaimana cara melakukan ABC ini? Buka jalan nafasnya dulu, periksa jalan nafasnya, bersihkan jalan nafasnya. Jadi ketika kita mau melakukan konsep ABC, ada orang contoh kasus yaitu ada orang yang sedang kecelakaan, tidak langsung kita berikan nafas buatan. Tetapi kita harus buka jalan nafas dulu, periksa jalan nafasnya dulu, baru bersihkan jalan nafasnya. Kenapa tidak boleh gegabah langsung memberikan nafas buatan? Karena ketika di jalan nafas itu ada sumbatan, kemudian kita memberikan nafas buatan, maka sumbatan yang ada itu nanti malah akan masuk sehingga tidak bisa keluar, jalan nafas akan tertutup ataupun terkunci. Nah, kemudian habis itu jika dia itu B, breathing, tadi itu kan A, airway yaitu sirkulasi udaranya. Breathing dalam bernafas. Ketika breathing ini kita lihat dulu jika henti nafas, baru kita beri nafas buatan. Jadi kita harus langkah dari konsep ABC itu harus berurutan. A dulu airway, breathing, circulation, kemudian yang terakhir adalah yang terakhir adalah disability, mengetahui atau kemampuan dasar. Nah, kemudian setelah tadi kita melakukan mengecek airway-nya, kita kemudian cek dulu breathing-nya, bagaimana nafasnya. Oh, ternyata dia henti nafas nih. Henti nafas berarti setelah kita melakukan tindakan airway tadi, kita berikan nafas buatan. Nah, kemudian setelah kita berikan nafas buatan, kita cek sirkulasinya dulu. Circulation, tindakan paling penting dalam bantuan sirkulasi adalah pijat jantung luar. Pijat jantung luar dapat dilakukan mengingat sebagian besar jantung terletak di antara tulang dada dan tulang punggung, sehingga penekanan dari luar dapat menyebabkan terjadinya efek pompa pada jantung yang dinilai cukup untuk mengatur peredaran darah minimal pada keadaan mati klinis. Nah, penekanan dilakukan pada garis tengah tulang dada, 2 jari di atas processus symphysoideus, lengkung iga kiri dan kanan ke dalam pijat jantung luar. Nah, di sini ada dewasa 4-5 cm. Anak
dan bayi 3 sampai 4 cm. Bayi 1,5 sampai 2,5 cm. Maksudnya ketika kita melakukan resusitasi atau kejut jantung RJP, itu kedalaman ataupun ketika kita memberikan gini ya. Gini. Nah, itu kedalamannya hanya boleh 4 sampai 5 cm. Jika lebih itu nanti akan mematahkan tulang. Jika kurang, RJP yang dilakukan tidak akan efektif. Dan ketika melakukan dengan tara dewasa, anak dan bayi itu akan memiliki memiliki prinsip yang berbeda. Contoh, bayi RJP ya tidak boleh menggunakan dua tangan yang seperti ini, kayak orang dewasa. Tetapi hanya menggunakan ini. Nah, hanya ini diginikan, diluruskan seperti ini, kemudian dilakukan resusitasi. Nah, itu beberapa teknik yang mungkin nanti akan kita pelajari ketika di skill lab. Di sini yang jelas kita memperdalam konsep terkait dengan basic life support terlebih dahulu. Kemudian, kemudian secara tidak langsung dikatakan bahwa bila jantung berhenti berdenyut, maka pernafasan akan langsung mengikutinya. Namun keadaan ini tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya tidak berlaku sebaliknya jika tadi kan secara umum dapat dikatakan bahwa bila jantung berhenti berdenyut, maka pernafasan akan langsung mengikuti. Yang dimaksud tidak berlaku sebaliknya jika nafas berhenti itu belum tentu jantung itu berhenti. Tapi ketika kita di konsep masyarakat umum, wah ini nggak bernafas sudah meninggal. Belum tentu. Karena jantung tidak mengikuti ritmenya pernafasan, tapi pernafasan yang mengikuti ritmenya jantung. Seperti itu. Nah, seseorang mungkin hanya mengalami kegagalan pernafasan dengan jantung masih berdenyut. Akan tetapi, dalam waktu singkat akan diikuti henti jantung karena kekurangan oksigen. Pada saat terhentinya sirkulasi seseorang dinyatakan sebagai mati klinis. Jadi mati klinis ini adalah ketika seseorang itu tidak bernafas tetapi dia jantungnya masih berdenyut, itu mati klinis. Nah, kemudian ketika pernafasannya berhenti, tadi kan saya sampaikan tidak langsung denyut jantungnya itu berhenti, tetapi nanti akan ada proses karena kurangnya oksigen sehingga jantung itu tidak berdenyut seperti itu. Tetapi ketika jantung itu sudah tidak berdenyut, maka pernafasan jelas akan berhenti seperti itu. Nah, kondisi ketika pernafasan itu sudah tidak ada tetapi masih ada jantung itu disebut dengan mati klinis. Pada saat terhentinya sirkulasi seseorang dinyatakan mati klinis. Sirkulasi di sini itu adalah sirkulasi pernafasan dan juga sirkulasi jantung. Seperti itu. Nah, algoritma dasar BLS adalah ada pasien, misal, algoritma itu seperti suatu jenjang ya. Jika ada pasien tidak sadar, apa yang harus kita lakukan? Yaitu satu tadi. Kita kembali lagi konsep yang awal saya sampaikan tadi. Nah, pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong, itu secara umum. Yang kedua, beritahu kepada lingkungan kalau Anda akan berusaha menolong. Jangan sampai Anda hanya diam, hanya ahli kebatinan, hanya diam. Di situ diam, padahal memang ingin menolong. Sampaikan tujuannya ke orang-orang yang ada di sekitar Anda sehingga nanti Anda akan disupport dan diberikan kesempatan untuk menolong tanpa ada yang mengganggu. Itu. Kemudian yang pertama tadi, saya ulang, pastikan kondisi tempat pertolongan aman bagi pasien dan penolong. Jangan contoh nih, ada kecelakaan lalu lintas. Itu di tengah jalan. Habis itu, Anda langsung mendekati. Kemudian langsung ingin menolong. Itu akan membahayakan. Kenapa? Karena di tengah jalan. Terus bagaimana? Nah, ketika Anda ingin menolong, itu kan harus memanggil orang. Jadi amankan kondisi tempatnya, diamankan dulu. Bagaimana cara mengamankannya? Dengan meminta bantuan di sekeliling Anda. Setelah itu, baru beritahu ke lingkungan.
Kalau Pak ini ada orang kecelakaan, ayo Pak kita tolong. Ya, Pak ini saya akan memberikan bantuan. Jadi tolong ya Pak untuk kondisinya tolong dikondisikan. Seperti itu. Misalnya di tengah jalan berarti harus ada yang memberikan pagar agar lalu lintasnya ataupun ada kendaraan yang tidak tahu kalau ada kecelakaan di situ sehingga pas banter malah terjadi kecelakaan beruntun. Seperti itu. Yang ketiga, cek kesadaran pasien lakukan dengan metode AVPU. Apa AVPU? Nih, metode AVPU adalah cara mengecek kesadaran pada pasien. Yang pertama A, alerat. Korban sadar, jika tidak sadar lanjutkan ke poin 5. Jadi, metode AVPU ini adalah untuk mengecek kesadarannya dulu. Pertama kita cek kesadaran dulu. Oh, korbannya sadar nih. Oh, kalau sudah sadar ya sudah. Tapi ketika tidak sadar, kita lanjut ke konsep yang V, poin V, verbal. Coba dipanggil dulu. Manggil-manggil korban dengan berbicara keras di telinga korban. Jika pada tahap ini, jangan disertakan menggoyang bagian tubuh pasien, hanya memanggil. Jika dipanggil, misalnya tidak tahu namanya, dipanggil Pak, Pak, misalnya, atau kalau itu Bapak-Bapak. Jika tidak merespon, lanjutkan ke poin P. Fine. Coba berikan rangsang nyeri. Bagaimana memberikan rasa nyeri? Yo, jangan dipukul. Nah, tambah memperparah kondisi. Ya, gimana caranya, Bu? Ditekan ujung kukunya, bisa. Kemudian boleh ditepuk di bagian yang dirasa tidak ada cedera, boleh. Kemudian bisa dilakukan dengan menekan bagian tulang dada sternum dan juga area di atas mata atau suborbital. Jadi di sini ditekan. Di sini kan kalau ditekan sakit ya. Nah, kemudian di kuku sini ditekan seperti ini. Kemudian ini jika tidak merespon, kita lanjut ke U. Berarti U itu adalah unresponsive. Setelah diberi rangsang nyeri tapi pasien tidak bereaksi, maka bentar nih, biar kelihatan. Nah, jika setelah diberi rangsang nyeri tapi pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsif atau tidak sadar. Seperti itu. Nah, ketika sudah unresponsif, maka yang paling akhir yaitu call for help, minta bantuan. Minta bantuan kepada masyarakat di sekitar untuk menelepon ambulan dengan memberitahu 1. Jumlah korban, 2. Kesadaran korban, 3. Perkiraan usia dan jenis kelamin, 4. Tempat terjadinya kegawatan, 5. Bebaskan korban dari pakaian di daerah dada, buka kancing. Kalau misalnya itu perempuan memakai jilbab, jilbabnya agak dikendorkan, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau perempuan? Apakah juga harus dibukakan si bajunya? Ya tidak, tetapi dicoba untuk yang biasanya menekankan bagian jilbab agak diregangkan. Seperti itu. Nah, kenapa kita harus ada poin-poin itu ketika kita meminta bantuan? Agar ketika kita meng-calling ambulan, ambulan itu harus menyiapkan berapa personel, harus menyiapkan berapa ambulan. Kemudian kesadaran kenapa harus kita sampaikan? Agar ambulan ataupun petugas kesehatan yang kita calling itu bisa mempersiapkan alat yang bisa untuk mensupport si korban bisa menjadi tidak ngedrop. Misal nih, Pak ini ada kecelakaan, korbannya 1, dah itu saja. Otomatis wallahu alam ya namanya orang kan kadang perlengkapannya mungkin habis untuk menolong ternyata dibawa dan belum disiapkan kembali. Itu kan kita juga harus antisipasi. Hal itu tadi kita akan merefleks lagi yang tadi saya sampaikan.
Waktu itu ada ketika kita bisa menyimpan waktu atau menggunakan waktu sedikit itu sama saja kita menyimpan nyawa atau kita bisa save hidup orang seperti itu. Nah, kemudian perkiraan usia dan jenis kelamin terkait karena dengan alat yang harus disiapkan. Tempat terjadinya kegawat daruratan jangan sampai lupa karena ada kejadian telepon Bapak ini korbannya sekian-sekian. Tetapi lupa di mananya. Akhirnya ditunggu-tunggu, enggak datang. Hal itu nanti bisa beresiko kepada orang yang menjadi korban. Kemudian bebaskan korban dari pakaian di daerah dada. Insya Allah kalau perempuan kan lebih banyak yang menggunakan yang agak ini ya longgar. Yang penting ketika perempuan ininya ini apa itu namanya dilonggarkan, misalnya pakai jilbab yang pakai cemiti seperti itu. Tapi jangan sampai loh ya, terus habis itu kalian longgarkan dan lain sebagainya, karena kita juga harus melihat bahwa seorang perempuan itu juga memiliki aurat. Jangan sampai tiba-tiba nanti dia sudah sadar kok ternyata udah nggak apa jilbabnya nggak pakai jilbab, kan malu juga karena pernah memang ada kejadian yang seperti itu. Kemudian, nah di sini tadi APV itu kan ada di airway itu tadi saya sampaikan ada pembebasan jalan nafas ya, airway kemudian bebaskan jalan nafas. Nah di sini di konteks ini kita akan saya akan menyampaikan terkait dengan pembebasan jalan nafas. Pembebasan jalan nafas itu ada beberapa metode. Salah satunya yaitu perasap Hetil and Chin Lift, yaitu menggunakan 2 jari lalu mengangkat tulang dagu, bagian dagu yang keras ke atas. Ini disertai dengan melakukan Hetil, yaitu menahan kepala dan mempertahankan posisinya. Hal ini dilakukan untuk membebaskan jalan nafas. Fungsinya adalah yang kepalanya itu nekuk gini, tetapi diluruskan. Kenapa diluruskan? Agar jalan nafasnya itu lurus, tidak ada hambatan. Seperti itu. Nah, kemudian nanti akan saya lihatkan bagaimana Head-Chin itu, Head-Chin and Lift. Nah, di sini tadi hampir sama dengan tadi yang saya sampaikan. Nah, di sini adalah, nah sebentar ini Head Till and Chin Lift. Nah, posisinya itu seperti ini. Ini agak diangkat. Nah, kenapa tadi saya sampaikan di sini untuk jalan nafasnya itu agar lurus. Ini kan tidak lurus nih. Nah, di sini ketika dia diangkat ini, nah di sini. Nih, di bagian sini itu kan lurus. Kalau di sini ketika belum diangkat, ini tertekuk seperti itu. Nah, di sini tadi selain Hetil and Chin Lift, ada juga perasaan jaw thrust atau gerakan ini dilakukan untuk menghindari adanya cedera yang lebih lanjut pada tulang belakang bagian leher korban. Nah, seperti ini. Ini adalah jaw thrust. Kemudian sambil melakukan perawatan Hetil atau Chin Lift atau jaw thrust, lakukan penilaian AB airway breathing. Jadi jangan hanya dilakukan pemosisian, tetapi kita harus juga melihat airway-nya seperti apa. Apakah setelah dilakukan pemosisian si pasien itu bisa bernafas atau tidak. Nah, di sini dengan metode pengecekannya look, listen, feel. Look dilihat dari dadanya itu mengembang atau tidak. Mengembangnya gimana Bu? Ada naik turun tidak seperti orang bernafas. Kemudian listen, didengarkan. Ada suara hembusan nafas enggak? Atau tarikan nafas enggak? Kalau masih itu di feel. Feel itu dirasakan. Jadi kalian dirasakan jadi agak mendekat dengan korban untuk merasakan ada hembusan ada hembusan nafas atau tidak. Look, listen, and feel. Itu harus dilakukan. Jangan cuma melihat, dadanya mengembang nih. Dadanya mengembang tetapi dia masih sengal ketika bernafas atau hanya mengembang saja karena kita tidak tahu itu bernafas atau gerak. Itu kan juga kita harus mengecek. Gerak itu yang dimaksud adalah gerak mungkin dari kita tidak sadar atau ada hembusan angin kemudian kelihatan bajunya bergerak, itu kan kita juga harus melihat. Tidak hanya melihat tapi mendengar dan merasakan.
Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, look, lihat apakah ada gerakan dada, gerakan bernafas, apakah gerakan tersebut simetris. Simetris itu tuh tidak seperti kayak orang kesedak. Kalau orang kesedak itu tidak simetris. Kemudian listen, dengarkan. Apakah ada suara nafas normal dan apakah ada suara nafas tambahan yang abnormal bisa timbul karena ada hambatan sebagai hambatan sebagian. Seperti yang tadi saya sampaikan, yang paling mudah untuk dicontohkan itu adalah orang kesedak. Orang kesedak itu kan nafasnya suara nafasnya sengal, tidak seperti kita. Nah, seperti itu. Tapi seperti itu. Feel, rasakan dengan pipi apakah ada hawa nafas dari korban. Nah, itu tadi. Kemudian ada juga manuver yang terakhir, Helmich manuver. Jika suara nafas tidak terdengar karena ada hambatan total pada jalan nafas, maka dapat dilakukan Heimlich manuver. Nih, Heimlich manuver itu orang kalau kesedak makanan itu kan ada juga loh, kasus orang kesedak makanan kok sampai meninggal. Nah, itu karena dia makanan itu kan melalui trakea ya. Jalan nafasnya itu kan sama, itu kan bercabang. Nah, ketika makanan kenapa kok jangan sambil makan, karena itu nanti akan membuat jalur nafas dan juga jalur makannya itu terbuka duanya. Nah, ketika dia sudah masuk makanannya, kemudian dia kesedak tadi, makanannya kan ada di jalan itu tadi. Nah, seperti yang di sini nih, di jalan sini. Nah, maaf. Nah, di jalan yang di sini. Nah, Heimlich manuver itu dilakukannya seperti ini. Dengan mengangkat orang, jangan mengangkat di bagian dada, tetapi di bawah dadanya. Di bawah rusuk. Kan kalian akan merasakan ya rusuknya itu di mana. Itu dengan posisi tangan seperti ini. Mungkin akan kita praktekkan besok ketika kalian praktek. Atau maka kan ini kan semester antara ya. Mungkin kemarin sudah pernah dipraktekkan. Nah, kemudian pemberian nafas terkait dengan pemberian nafas buatan, sambil tetap melakukan chin lift, gunakan tangan yang digunakan pasien untuk menutup hidung pasien agar udara yang diberikan tidak keluar. Nah, setelah ini, Heimlich manuver itu kan total nih, total. Nah, setelah total, tadi kan kita posisikan, nah ada diposisikan ini tadi ada jaw thrust, head tilt and chin lift, jaw thrust, kemudian ada kita ngecek metode yang kita gunakan untuk memposisikan dulu. Nah, setelah itu ketika ada nafasnya itu hambatan total, kita akan lakukan Heimlich. Nah, ketika tadi yang jaw thrust, setelah kita look, listen, feel, tetapi kok tidak ada nafas, kemudian kita lakukan pemberian nafas buatan. Nah, pemberian nafas buatan itu dengan cara ini tadi. Ketika kita melakukan manuver, gunakan tangan yang dilukakan untuk head, chin, and chin lift menutup hidung pasien. Kemudian kita baru memberikan nafas buatan. Jadi nggak boleh memberikan nafas buatan itu hidung pasien masih terbuka. Seperti itu. Nah, seperti ini. Nih, seperti ini. Ini posisi sini ke sini. Ini head tilt and chin lift. Ini. Kemudian hembuskanlah nafas 1 kali. Tanda jika nafas yang diberikan masuk adalah dada korban mengembang. Lepaskan penutup hidung dan jauhkan mulut sesaat untuk membiarkan korban menghembuskan nafas keluar. Lakukan lagi pemberian nafas sesuai dengan perhitungan agar nafas kembali normal. Jadi ketika kita memberikan nafas buatan itu tidak langsung ditiup, tapi harus ada jedanya. Tiup dengan menutup hidungnya, kemudian ditiupkan. Setelah itu ketika ada dada itu mengembang, lepaskan. Kemudian kalau masih dia belum sadar, kita beri nafas buatan lagi. Kemudian kalau dada mengembang lagi, kita lepaskan lagi seperti itu. Nah, itu tadi ketika memberikan nafas buatan. Ketika pemberian nafas buatan gagal, kita akan masuk ke resusitasi jantung paru atau disebut juga RJP. Jika tidak ada denyut nadi, lakukan pijat jantung paru.
diikuti dengan nafas buatan atau resusitasi jantung paru. Jadi harus ada kadang harus 2 orang. Itu ulangi 6 kali siklus pijat jantung nafas buatan yang diakhiri dengan pijat jantung. Posisikan jadi dia ada yang memberikan nafas buatan, ada yang melakukan RJP. Posisikan diri di samping pasien. Ini jika melakukan RJP ya, resusitasi jantung paru. Yang A, posisikan diri di samping pasien. B, posisikan tangan seperti gambar di center of chest, tepat di tengah-tengah dada. Posisikan tangan tegak lurus korban seperti gambar. Nah, seperti ini. Nggak boleh ketika melakukan itu kok tangannya gini, agak tidak lurus intinya, tangannya harus lurus. Dan juga bahu juga harus lurus. Nah, posisinya seperti ini. Nih, ini posisinya. Ini tidak boleh menekuk. Kalau menekuk, RJP yang dilakukan itu tidak akan efektif. Dan kita tidak akan tahu tekanan yang kita berikan. Kalau terlalu tertekan, malah jadi menyebabkan fraktur tulang rusuk. Nah, seperti ini. Tekanan dada korban menggunakan tekanan yang diperoleh dari sendi panggul, hip joint. Tekanlah dada kira-kira 4-5 cm ke bawah. Setelah menekan, tarik sedikit tangan ke atas agar posisi dada kembali normal. Jadi tidak langsung RJP itu cepat, tapi harus ada siklusnya. Tadi 6 siklus tadi. 1 set pijat jantung dilakukan sejumlah 30 kali tekanan. 1 set pijat jantung 30 kali tekanan. Untuk memudahkan menghitung dapat dihitung dengan cara 1, 2, 3, 4, 1. Kenapa harus 1, 2, 3, 4, 1? Agar tidak terlalu cepat dan agar tidak terlalu lambat. 1, 2, 3, 4, 2 dan seterusnya. Sampai 30 kali tekanan atau 30 kali. Nah, di sini penyedia layanan kesehatan BLS algoritma serangan jantung pada orang dewasa. Nah, nanti bisa dilihat ya. Amankan lokasi kejadian, kemudian itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu bisa dirangkum di algoritma ini. Nah, mungkin dari saya itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Mohon maaf. Kita tutup ya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan.